Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya pernah nggak sih teman-teman merasa bingung dalam menentukan langkah-langkah ketika menghitung RAB pada proyek konstruksi? Nah, jika teman-teman masih merasakan hal tersebut, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai ya. Namun, sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rangga Abinaya Widyadana dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dengan lengkap langkah-langkah menghitung RAB proyek konstruksi dari awal sampai akhir. Tak usah berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke materinya. Nah, jadi di sini kita punya studi kasus atau contoh pekerjaan yang akan kita hitung, yaitu pekerjaan fondasi batu belah. Karena untuk sampel aja ya, maka pekerjaannya kita pakai pekerjaan fondasi batu belah aja. Nah, pekerjaan fondasi batu belah ini memiliki panjang 10 meter nih, dengan beberapa item pekerjaan di dalamnya, yaitu yang pertama ada urukan pasir uruk di lantai paling dasar, lalu ada pasangan batu unstamping, lalu ada pasangan batu belah dengan campuran 1 SP banding 6 pp untuk spesifikasinya, lalu ada urukan tanah uruk. Nah, untuk dimensinya sendiri, untuk dimensi galiannya ada di 80 cm dengan ketinggian 80 cm juga ya, lebar 80 cm, tinggi 80 cm. Lalu untuk urukan pasir uruk itu setebal 5 cm, dan pasangan batu unstamping itu 15 cm, dan untuk ketinggian fondasi batu belah yaitu 60 cm dengan lebar atas 30 cm dan lebar bawah 60 cm juga. Nah, selanjutnya apa sih setelah kita dapat soalnya? Kita langsung masuk aja ke langkah perhitungannya. Namun, sebelum itu saya informasikan bahwa kami akan menghitung RAB ini menggunakan software Microsoft Excel ya. Nah, untuk template pekerjaannya, template Excel-nya mungkin teman-teman jika ingin download, nanti saya akan sertakan di link deskripsi ya. Oke, kita masuk ke Excel-nya. Nah, untuk tahapan pertama yaitu kita akan menghitung volume dari pekerjaan proyek tersebut, teman-teman. Nah, karena di sini kita hanya pekerjaan fondasi batu belah, maka untuk WBS-nya hanya sedikit seperti ini. Untuk nomor 1 saya namakan pekerjaan keseluruhan, yaitu pekerjaan fondasi batu belah. Lalu untuk 1.1 untuk pekerjaan galian tanah, 1.2 untuk pekerjaan urukan pasir, 1.3 untuk pekerjaan pasangan unstamping, 1.4 untuk pekerjaan pasangan batu belah, dan 1.5 untuk pekerjaan urukan tanah. Nah, pada pekerjaan 1.1 pekerjaan galian tanah itu terdapat beberapa item untuk menghitung volumenya, yaitu ada panjang, lebar, dan tinggi. Di sini saya simbolkan menjadi PL dan T. Untuk panjangnya 10 meter kita masukkan di sini, lalu untuk lebarnya 0,8 meter atau 80 cm ya. Lalu untuk tingginya juga 80 cm, kita masukkan 0,8 meter di sini. Karena di dalam file Excel ini satuannya adalah meter, maka kita harus samakan semuanya menjadi meter. Lalu didapatkan panjang kali lebar kali tinggi yaitu 6,4 meter kubik. Lalu untuk pekerjaan 1.2 urukan pasir masih sama, panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya 10, lebarnya 0,8, dan tingginya 0,05 atau 5 cm tebalnya ya. Maka didapatkan hasil panjang kali lebar kali tinggi yaitu 0,4 meter kubik. Lalu untuk pekerjaan 1.3 yaitu pekerjaan pasangan unstamping, masih sama juga, ada panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya juga 10 meter, untuk lebarnya 80 cm, dan untuk tingginya atau tebalnya yaitu 15 cm, maka di sini kita masukkan 0,15. Maka didapatkan hasil panjang kali lebar kali tinggi yaitu 1,2 meter kubik. Lalu di sini ada pekerjaan pasangan batu belah. Nah, ini sedikit unik ya, karena batu belah ini kan bentuknya trapesium. Maka kita harus cari luas permukaan trapesium dulu baru dikalikan panjang ya. Jadi luas trapesium adalah panjang sisi atas ditambah sisi bawah dikali tinggi dibagi 2. Lalu selanjutnya dikalikan dengan panjang fondasinya ya, yaitu 10 meter. Maka didapatkan hasil 2,7 meter kubik. Lalu untuk pekerjaan yang terakhir yaitu
1.5 urukan tanah, yaitu di sini ada simbol VG, VI1, VI2, dan VI3. Apa sih itu? Nah, untuk VG ini yaitu adalah volume galian, yang mana ini sebenarnya sama dengan pekerjaan 1.1. Jadi untuk rumusnya bisa disamadengankan dengan rumus 1.1. Lalu untuk VI1 ini atau volume isi ke-1. Nah, jadi setelah tanah itu digali ya, kan untuk lapisan pertamanya itu adalah pasir uruk. Nah, jadi untuk volume isian 1 adalah saya sama dengankan dengan volume total dari pasir uruk atau pekerjaan 1.2. Lalu untuk volume isi kedua adalah volume dari pekerjaan pasangan samping, yaitu 1,2 meter kubik. Lalu untuk volume yang terakhir adalah volume dari pasangan batu belah itu sendiri. Maka untuk rumus akhirnya yaitu volume galian dikurangi volume isi 1 sampai dengan volume isi 3 didapatkan hasil 2,1 meter kubik. Nah, jadi begitu teman-teman untuk menghitung volume dari pekerjaan yang akan didapatkan RAB-nya nanti. Untuk tahap 1 cuma seperti itu. Kita langsung lanjut ke tahap 2. Nah, pada tahap kedua ini adalah kita akan mencari daftar harga upah dan bahan serta alat juga ya. Nah, jadi dari mana sih teman-teman mendapatkan harga satuan ini? Harga satuan upah, bahan, dan alat. Nah, teman-teman bisa dapatkan daftar harga upah, bahan, dan alat ini dari proyek setempat ya teman-teman ya, atau dari toko material atau toko bangunan yang mensuplai ke proyek teman-teman. Nah, tapi jika teman-teman tidak mempunyai daftar harga tersebut, maka teman-teman bisa cari daftar harga upah, bahan, dan alat ini, harga satuannya dari website PUPR. Atau misal contoh proyek ini berada di Jawa Tengah ya, maka teman-teman bisa cek harganya melalui website Mas Petruk. Nah, teman-teman di situ bisa dapetin semua harga satuan dari upah, bahan, dan juga alat secara lengkap dan gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di websitenya Mas Petruk untuk lokasi proyek di Jawa Tengah. Nah, jadi pada studi kasus ini saya akan menggunakan daerah Banyumas sebagai contohnya dengan tahun 2022, dengan harga tahun 2022 ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk harga pekerja orang per harinya yaitu 100.000, lalu untuk mandor 200.000, lalu untuk kepala batu kepala tukang yaitu 175.000, lalu untuk tukang batu yaitu 145.000, dan untuk keterangannya di sini WNI semua ya. Artinya kita menggunakan pekerja lokal ya, atau tukang lokal seperti itu teman-teman. Lalu ada harga bahan pasir uruk dengan keterangan kuari lokasi pekerjaan, yaitu kita menggunakan pasir dari tambang setempat atau di mana lokasi di sekitar lokasi proyek tersebut ada tambang pasir, maka kita menggunakan pasir dari situ ya. Dengan harga Rp254.700 per meter kubik. Lalu pasir pasangnya juga sama, kuari lokal, yaitu sebesar Rp275.000 per meter kubik. Lalu untuk batu belahnya juga kita menggunakan kuari lokal, yaitu seharga Rp286.500. Lalu untuk semen Portlandnya itu seharga Rp1.300 per kilogram. Dengan keterangan di sini kita menggunakan semen 3 roda atau setara. Nah, sebenarnya keterangan-keterangan ini teman-teman bisa lihat lagi dari spesifikasi teknis pada proyek bangunan tersebut. Nah, seperti sebelum proyek tersebut dilaksanakan pasti akan ada dokumen spesifikasi teknis atau RKS ya. Nah, teman-teman bisa pastikan merek-merek yang dipakai pada proyek konstruksi teman-teman itu dari
dokumen-dokumen tersebut. Nah, jadi untuk tahap 2 hanya seperti itu. Kita hanya menentukan daftar harga upah bahan dan juga alat. Lalu setelah ini kita lanjut ke tahap ketiga. Oke, selanjutnya kita ada di tahap ketiga. Tahap ketiga ini apa sih? Jadi tahap ketiga ini saatnya kita menentukan analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP ya teman-teman ya. Karena tadi di awal kan kita sudah membuat WBS-nya ya, yaitu sebanyak 5 pekerjaan sub pekerjaan ya, yaitu yang pertama pekerjaan galian, yang kedua pekerjaan pasir uruk, yang ketiga pekerjaan unstamping, yang keempat pekerjaan fondasi batu belah, dan yang kelima adalah pekerjaan urukan tanah biasa. Nah, di sini kita cari AHSP-nya. Nah, di mana sih teman-teman bisa dapetin AHSP ini? Nah, teman-teman bisa dapetin AHSP ini itu dari Permen PUPR ya, teman-teman ya. Ini saya kasih contohnya. Nah, teman-teman cari dokumen seperti ini di internet itu sudah mungkin beredar banyak ya. Dan disesuaikan dengan tahun proyeknya masing-masing. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Yaitu tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nah, jadi di dalam dokumen ini itu teman-teman bisa dapetin banyak sekali AHSP secara lengkap dan gratis. Teman-teman bisa akses semuanya. Sebagai contoh mungkin aku kasih salah satu contoh. Nah, nih seperti satu buah patok kayu atau kaso 5/7 dengan panjang 1 meter. Nah, teman-teman di sini bisa dapetin tenaga kerja apa sih yang sekiranya akan digunakan dalam pekerjaan tersebut dan juga koefisiennya. Jadi teman-teman nggak perlu menghitung sendiri atau menaksir sendiri koefisiennya. Di sini sudah disediakan koefisiennya, teman-teman tinggal ambil. Lalu untuk bahannya ada yang pertama kayu kaso, lalu ada paku payung dan juga peralatan juga di sini disediakan. Ada water pass, berarti itu adalah pekerjaan yang akan peralatan yang akan digunakan pada pekerjaan teman-teman. Di sini juga ada biaya umum dan keuntungan juga berapa persen, dan juga rumus-rumusnya di sini ada A plus B plus C 15% plus dikali D, dan yang terakhir B ditambah E. Dan di sini teman-teman bisa akses semua AHSP dari Permen PUPR. Kita kembali lagi ke Excel-nya. Nah, di sini sebelumnya aku udah mencari dulu AHSP apa yang sekiranya akan kita gunakan pada pekerjaan fondasi batu belah ini. Aku di sini menemukan 5 AHSP. Jadi yang pertama pada pekerjaan galian kita akan pakai AHSP ini, yaitu nomor 1.2.1.1.1 tentang penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 0 sampai dengan 1 meter untuk volume sampai dengan 200 meter kubik secara manual. Nah, di sini kita dapetin tadi kan ada tenaganya ya, bahan dan peralatan ini kebetulan tidak ada dalam pekerjaan ini, jadi yang ada hanya tenaga, yaitu pekerjaan dan mandor. Lalu kita dapetin juga koefisiennya. Nah, untuk harga satuan dan harga bahannya kan tadi kan masih kosong ya, teman-teman bisa isi sendiri, yaitu dengan file lookup dari daftar harga upah bahan dan juga alat yang step sebelumnya tadi kita udah cari. Nah, caranya yaitu file lookup, buka kurung, kita klik kolom nama item yang akan kita cari harga satuannya, yang sebagai contoh di sini nama item pekerja dengan kolom J16 titik 2 atau titik koma atau koma aja, itu sesuai device teman-teman ya, akan berbeda, mungkin bisa disesuaikan dengan device teman-teman. Lalu kita masuk ke DUBA dan kita file lookup dari harga ini teman-teman. Nah, jadi harga ini kita file lookup, kita tarik ke lembar A atau AHSP. Lalu untuk jumlah harganya tinggal dikalikan aja, untuk koefisien dikalikan dengan harga satuan, maka didapatkan jumlah harga. Dan jumlah harga tenaga ini teman-teman bisa pakai sum dan didapatkan hasil HSP
penggalian 1 meter kubik tanah biasa seharga Rp82.600. Dan juga di sini saya sudah menghitung beberapa ASP lainnya, yaitu pada pekerjaan pasir uruk kita menggunakan ASP nomor 1.3.1.2 tentang 1 meter kubik urukan pasir untuk volume sampai dengan 200 meter kubik tanpa pemadatan secara manual. Lalu untuk pekerjaan unstamping kita pakai ASP nomor 2.2.2.1 tentang pemasangan 1 meter kubik batu kosong atau unstamping ya untuk fondasi gedung. Lalu untuk pekerjaan fondasi batu belah kita menggunakan ASP nomor 2.2.2.1.10 tentang pemasangan 1 meter kubik fondasi batu belah campuran dengan spesifikasi 1 SP dibanding 6 PP secara manual. Dan yang terakhir untuk pekerjaan urukan saya menggunakan ASP nomor 1.3.1.1 tentang 1 meter kubik urukan kembali tanah, galian tanah dengan 0 sampai dengan 200 meter kubik tanpa pemadatan secara manual ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita mencari harga satuan pekerjaannya, harga satuan bahan dan upah ya maaf. Lalu selanjutnya kita mencari analisa harga satuan pekerjaan. Nah, jadi untuk tahap ketiga hanya seperti ini, maka kita lanjut ke tahap keempat. Untuk tahap keempat, teman-teman di sini adalah membuat daftar analisa harga satuan pekerjaan. Nah, kalau tadi tahap sebelumnya kan mencari analisa harga satuan pekerjaannya atau mencari AHSP. Nah, di tahap keempat ini teman-teman membuat daftar AHSP-nya. Cukup simpel. Jadi teman-teman di sini tinggal masukin kode-kode yang tadi AHSP itu yang sudah didapatkan dari Permen PUPR. Lalu teman-teman bisa panggil uraian pekerjaan satuan dan harga satuannya itu menggunakan file lookup. Jadi teman-teman tinggal tarik ke bawah aja ya dengan rumus seperti ini. Jadi yang dipanggil adalah kodenya ke lembar A yang sebelumnya, lembar ketiga. Untuk satuan pekerjaannya semuanya meter kubik dan harga satuannya didapatkan segini ya. Jadi untuk penggalian tanah biasa itu seharga Rp82.600 per 1 meter kubik. Lalu untuk 1 meter kubik urukan pasir yaitu seharga Rp338.640. Lalu untuk pemasangan 1 meter kubik batu unstamping itu seharga Rp597.805. Dan untuk pemasangan 1 meter kubik fondasi batu belah dengan campuran 1 SP banding 6 PP ya, itu seharga Rp902.675. Dan yang terakhir untuk pekerjaan 1 meter kubik urukan tanah, urukan kembali galian tanah, yaitu seharga Rp55.000. Nah, jadi untuk tahap keempat ini cukup simpel, yaitu hanya membuat daftar analisa harga satuan pekerjaan yang tadi sudah teman-teman cari. Maka setelah ini selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya. Untuk pada tahap kelima adalah kita akan mencari ANT atau analisa harga satuan pekerjaannya. Harga satuan pekerjaan yang sudah tadi kita cari, kita gabungkan dengan koefisien volume dari perhitungan yang pertama kali kita hitung. Jadi teman-teman di sini masukin nama-nama pekerjaannya, seperti pekerjaan galian tanah, pekerjaan urukan pasir, dan juga pekerjaan pasangan samping, pekerjaan pasangan batu belah, pekerjaan urukan tanah. Di sini teman-teman masukin yang ada, item yang ada di dalam AHSP tadi ya, seperti pekerja mandor, pekerja pada 1.2 ini ada pekerja mandor dan juga bahannya pasir uruk. Lalu pekerjaan 1.3 pekerja tukang batu, kepala tukang mandor, batu belah, pasir uruk, dan pekerjaan 1.4 yaitu pekerja tukang batu, mandor, batu belah, semen Portland, pasir pasang, dan pekerjaan 1.5 pekerjaan terakhir yaitu pekerjaan mandor, pekerja dan mandor. Dan teman-teman juga masukkan di sini kodenya, U itu untuk upah dan B ini untuk
bahannya. Atau misalkan ada alat, teman-teman bisa di sini ketik huruf A. Lalu untuk satuan di sini, teman-teman juga bisa callback dari menggunakan VLOOKUP dari daftar DUBA, daftar upah bahan dan alat bisa, dari AHSP bisa. Teman-teman bisa callback dari kedua lembar tersebut ya. Lalu untuk koefisien yang ini adalah koefisien dari lembar AHSP ya, yang ini ya teman-teman ya. Nah, koefisien dari sini teman-teman bisa callback ke lembar ANT ini. Lalu untuk volume yang total ini kita masukkan rumus sebagai berikut. Jadi yang ini kan kita dapetin dari perhitungan volume yang di pertama kali ya. Kita callback menggunakan VLOOKUP. Lalu untuk yang ini di bawahnya, dua ini, itu hasil perkalian dari koefisien yang ada di AHSP dikali dengan volume yang sudah kita hitung di awal tadi ya. Jadi dikali aja gitu teman-teman. Ini juga sama. Jadi 0,038 dikali dengan 6,4. Nah, jadi didapatkan hasil berikut. Begitupun ke bawahnya. Lalu di sini ada harga satuan. Ini masih sama seperti yang ada di daftar harga upah bahan dan alat yang tadi kita cari dari permen PUPR ya. Nah, kini di sini kita callback lagi menggunakan VLOOKUP dari pekerja. Lalu kalau sudah, kita masuk ke jumlah harga. Nah, jumlah harga ini yaitu adalah hasil perkalian dari volume total dikalikan dengan harga satuan. Jadi didapatkan harga realnya sesuai dengan volume yang kita hitung nih. Jadi seperti contohnya pada pekerjaan 1.1, pekerjaan galian tanah membutuhkan dana sebesar Rp528.640 pada pekerjaan yang kita hitung nanti. Lalu untuk pekerjaan urukan pasir itu membutuhkan biaya sebesar Rp135.456. Lalu untuk pekerjaan pasangan samping membutuhkan dana sebesar Rp717.366. Dan untuk pekerjaan pasangan batu belah ini paling besar ya biayanya, yaitu Rp2.437.222. Dan pada pekerjaan terakhir yaitu pekerjaan urukan tanah membutuhkan biaya sebesar Rp115.500. Maka dijumlah didapatkan hasil Rp3.934.184. Jika dibulatkan menjadi Rp3.934.000. Nah, sebenarnya sampai sini tuh kita sudah dapat harga akhirnya, tapi teman-teman bisa cross check lagi dengan satu step. Oke, kita pindah ke step selanjutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu rekapitulasi kebutuhan upah, bahan, dan juga alat. Jadi teman-teman bisa tahu nih, kira-kira berapa sih total biaya yang dibutuhkan untuk bekerja, atau misal pasir uruk aja secara total ya. Nah, teman-teman bisa dapetin angka tersebut dari perhitungan rekapitulasi kebutuhan upah, bahan, dan juga alat. Nah, di sini jadi tersedia 7 kolom, yaitu untuk kolom kedua ini uraian ya. Kolom 1 kan nomor ya, uraian. Dan ini teman-teman bisa pakai callback dari daftar upah, bahan, dan juga alat yang pertama kali, yang kedua ya, setelah kita hitung volume. Nah, teman-teman bisa callback dari situ, bisa copy aja. Untuk satuannya juga bisa di callback, masih sama. Untuk volume teoritis, nah kita totalin nih atau jumlahkan kebutuhan yang digunakan untuk masing-masing item upah ataupun bahan. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita pakai rumus sum if. Jadi sum if buka kurung. Nah, ini kita masuk ke
ANT, teman-teman. Jadi kita buka ANT-nya. Nah, di sini kita blok dari sini sampai pastikan sampai ke kolom yang J ini ya, teman-teman ya, yang nomor 6. Karena ada total volume di situ. Nah, di blok. Jadi tadi kan sum if buka kurung, terus kita buka ANT, terus di blok dari sini sampai bawah sini, teman-teman. Lalu jangan lupa dikunci dengan menggunakan F4 atau Fn plus F4. Lalu selanjutnya adalah titik koma atau koma aja, tergantung device. Klik nama pekerjanya untuk callback apa sih yang akan ditotal. Lalu titik koma lagi, kita buka lagi ke ANT-nya, tapi yang kita drag yang hanya di kolom J aja. Jadi kita dragnya di sini, dari sini sampai bawah. Nah, jadi untuk rumusnya aku contohin satu ya. Jadi sama dengan sum if. Nah, ini kita buka ANT, kita blok dari sini sampai total sini. Nah, ke bawah ya. Jangan lupa dikunci pakai F4, lalu titik koma. Kita kembali lagi ke rubah, kita klik pekerjanya ini, kolom pekerja, lalu titik 2 lagi, lalu kita kembali ke ANT dan blok yang total ini. Nah, kalau udah dikunci lagi dengan F4, lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi didapatkan harga volume teoritis ya, sebesar sekian, teman-teman. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu harga satuan ya. Nah, harga satuan ini teman-teman bisa callback dari DUBA atau daftar harga upah dan bahan. Nah, teman-teman bisa callback dari sini. Dan untuk jumlah harga tinggal dikalikan volume teoritis dikali harga satuan. Dan untuk keterangannya ini masih sama seperti di lembar DUBA ini ya. WNI atau pakai kuari lokal atau semennya pakai merek apa, lalu di total jumlahnya, dan pastikan jumlah dari ini itu sama dengan ANT ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi jumlah ini tuh harus sama, karena kalau ada selisih berarti ada kesalahan perhitungan dalam pengerjaan, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk step ke 6, jadi untuk step ke-6 hanya seperti itu aja, teman-teman. Gampang banget ya. Jadi kita langsung masuk ke step selanjutnya. Nah, jadi untuk step terakhir pada langkah-langkah menghitung RAB ada di lembar ke-7. Ini lembar terakhir ya, yaitu RAB, rekapitulasi RAB atau rencana anggaran biaya. Nah, jadi di sini ada 8 kolom. Untuk kolom pertama, teman-teman bisa masukin sesuai dengan nomor pekerjaannya WBS, sesuai dengan nomor WBS yang di volume tadi kita buat. Lalu di uraian pekerjaannya juga bisa VLOOKUP dari lembar volume. Teman-teman bisa masukin di sini pekerjaannya galian, urukan, samping, batu belah, dan juga urukan tanah yang terakhir. Lalu untuk spesifikasi, nah di sini teman-teman bisa tentukan nih spesifikasinya apa. Misal pada pekerjaan galian tanah kan tadi ditentukan dengan spesifikasi 1 SP banding 6 pp. Lalu untuk pekerjaan urukan, samping, batu belah, dan tanah itu kita menggunakan kuari lokal. Namun pada pekerjaan-pekerjaan lain kayak misal pekerjaan pintu, kusa, dan jendela, teman-teman bisa tentukan spesifikasi ini berdasarkan dokumen spektek atau RKS. Jadi misal spesifikasinya pakai merek Dexon atau lain-lain, itu teman-teman cantumkan spesifikasinya di sini. Kayak misal pekerjaan plumbing, pemipaan, teman-teman bisa pakai merek Ruchika atau yang lain, teman-teman bisa masukkan keterangan itu di dalam kolom ini. Lalu untuk kode analisa ini adalah kode analisa, kode ASP ya, yang
tadi di lembar ke nomor 3 yang ini yang ada di sini, dan juga nomor lembar keempat yang ada di sini. Teman-teman tinggal callback aja. Lalu untuk volumenya ini didapetin dari yang pertama kali kita hitung, yaitu yang di sini ya, volume total ini. Lalu untuk satuannya juga sama, bisa callback dari volume, dan harga satuan ini kita bisa dapetin kembali, kita ambil lagi dari ini ya, lembar DUBA atau daftar harga upah bahan dan alat. Teman-teman bisa ambil lagi ini, tarik ke lembar RAB menggunakan VLOOKUP. Lalu yang terakhir adalah jumlah harga. Nah, jumlah harga ini merupakan hasil perkalian dari volume dikalikan harga satuan. Jadi seperti contohnya pada pekerjaan galian tanah dengan volume 6,4 meter kubik dengan harga satuannya Rp82.600, itu dikalikan akan mendapatkan hasil akhir Rp528.640 per pekerjaan totalnya ya. Jadi keseluruhannya membutuhkan dana ya. Lalu begitupun dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, lalu di total menggunakan rumus sum. Nah, sini di total yang menggunakan rumus sum. Lalu ini ada kolom PPN, jadi teman-teman kalikan dengan PPN-nya 11% ya, berdasarkan pajak. Jadi kolom jumlah dikalikan 11%, maka didapatkan pajaknya adalah Rp400.000. Lalu untuk totalnya ditambahkan, jadi kolom jumlah ditambahkan dengan PPN, yaitu didapatkan hasil akhir sebesar Rp4.366.945 dan dibulatkan menjadi Rp4.366.000. Nah, jadi untuk tahapan pengerjaan atau langkah-langkah pengerjaan menghitung RAB cukup sampai di sini saja teman-teman. Jadi cukup singkat, dan untuk file Excel-nya teman-teman bisa dapetin nanti di deskripsi video ya teman-teman ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah menghitung RAB, dan jika banyak salah kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu pada video selanjutnya.